Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faruk Umar. Saya Wahyudi Kurniawan dan teman saya Umar Faruk. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai literasi digital untuk pengembangan pendidikan, penelitian sosial media dan infografis. Tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Yang selanjutnya, pengertian literasi digital. Nah, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tetap sesuai kegunaannya. Mulai memasuk kepada literasi digital untuk pengembangan pendidikan. Literasi digital dapat menjadi aspek penting dalam pendidikan karena dapat membantu pelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media digital secara efektif. Literasi digital dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan akses informasi. Yang kedua, memperkaya pemahaman materi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, membekali keterampilan untuk dunia kerja. Dan yang terakhir, membangun masyarakat yang cerdas. Di sini tujuan literasi digital dalam meningkatkan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Literasi digital membantu dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui platform e-learning dan sumber daya online. Siswa dari berbagai latar belakang geografis dapat mengakses materi pelajaran tanpa harus berada di lokasi titik yang sama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kemampuan literasi digital, pendidik dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan penelitian. Literasi digital membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan penelitian mereka. Mereka dapat belajar cara mencari informasi secara online, menilai kendala sumber daya, dan menggabungkan penemuan karya mereka dalam karya akademik. Adapun manfaat literasi digital dalam meningkatkan pendidikan. Yang pertama, akses ke sumber daya belajar. Literasi digital memberikan akses ke berbagai sumber daya pendidikan online seperti e-book, video pembelajaran, dan kursus daring. Ini memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Yang kedua, pembelajaran dapat dipersonalisasi. Dengan literasi digital, pembelajaran dapat dipersonalisasi. Siswa dapat memilih konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, dan mereka dapat belajar dalam tempo mereka sendiri. Yang ketiga, kemampuan kritis dalam menghadapi informasi. Literasi digital membantu siswa pengembangan kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka temui secara online. Mereka dapat memahami perbedaan antara informasi yang akurat dan yang tidak. Peran literasi digital dalam meningkatkan pendidikan. Yang pertama, mengintegritaskan teknologi dalam pembelajaran. Literasi digital memungkinkan pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan etika digital. Peran literasi digital juga melibatkan mengajarkan etika digital kepada siswa. Mereka harus memahami konsep sebagai privasi online, perlindungan data, dan perilaku etis dalam dunia digital. Yang ketiga, mengajarkan kemampuan penelitian. Literasi digital melibatkan pengajaran kemampuan penelitian. Siswa harus tahu bagaimana mencari informasi secara efektif, mengevaluasi sumber daya, dan mengutip dengan benar dalam pekerjaan akademik mereka. Yang keempat, meningkatkan kemandirian belajar. Literasi digital membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran mereka.
Mereka dapat mengakses sumber daya secara mandiri dan memecahkan masalah mereka sendiri menggunakan teknologi. Literasi digital untuk pengembangan penelitian. Pengembangan literasi digital penelitian telah menunjukkan bahwa literasi digital terdapat penting untuk meningkatkan keprofesionalan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Literasi digital juga meliputi keterampilan kompleks seperti keterampilan memproduksi, keterampilan foto visual, keterampilan hipertekstualitas, keterampilan mengevaluasi informasi, dan keterampilan sosio-emosional. Materi yang selanjutnya yaitu literasi digital untuk pengembangan penelitian. Adapun pembagian dari literasi digital untuk pengembangan penelitian, yang pertama ada tujuan literasi digital dalam bidang penelitian, manfaat literasi digital dalam bidang penelitian, peran literasi digital dalam bidang penelitian. Nah, yang pertama, tujuan literasi digital dalam bidang penelitian. Meningkatkan akses ke sumber daya penelitian. Salah satu tujuan literasi digital dalam penelitian adalah untuk memberikan peneliti akses yang lebih baik ke sumber daya penelitian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penelitian. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan peneliti. Ini termasuk kemampuan mereka dalam mencari, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data, serta menulis laporan penelitian yang efektif. Mengembangkan kemampuan penelitian yang etis. Literasi digital juga melibatkan pengembangan pemahaman etika penelitian, termasuk hak cipta, interaksi akademik, dan perlindungan data. Yang kedua, manfaat literasi digital dalam bidang penelitian. Akses ke informasi yang luas. Literasi digital memberikan peneliti akses ke jutaan sumber informasi dan data penelitian secara online yang dapat mendukung peneliti mereka. Kemampuan analisis data yang lebih baik. Peneliti yang memiliki literasi digital yang baik dapat menggunakan berbagai perangkat lunak dan alat analisis data untuk menggali wawasan lebih mendalam dari data penelitian mereka. Kolaborasi global. Literasi digital memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis. Peneliti dapat bekerja sama dengan rekan-rekan dari seluruh dunia dalam proyek penelitian bersama. Yang ketiga, peran literasi digital dalam bidang penelitian. Mengelola informasi. Literasi digital memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menyimpan informasi mereka secara efisien. Mereka dapat menggunakan perangkat seperti manajer referensi dan perangkat penyimpan data cloud. Mengintegrasikan teknologi dalam penelitian. Peneliti dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses penelitian mereka. Mengajarkan etika penelitian. Peneliti yang memiliki literasi digital juga memiliki peran dalam mengajarkan etika penelitian kepada generasi berikutnya. Materi selanjutnya, literasi digital untuk pengembangan sosial media. Literasi digital dalam konteks media sosial adalah kemampuan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, efektif, dan etis. Tujuan literasi digital dalam media sosial. Yang pertama, pemahaman penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Literasi digital dalam media sosial bertujuan untuk mengajarkan pengguna agar dapat menggunakan media sosial dengan cara yang aman. Yang nomor 2, pengembangan kemampuan kritis. Tujuan lainnya adalah untuk membantu individu mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai informasi dan konten yang mereka temukan di media sosial. Yang nomor 3, mendorong pemanfaatan positif. Literasi digital di media sosial bertujuan untuk mendorong pengguna agar dapat memanfaatkan platform tersebut untuk berkolaborasi, belajar, berbagi ide, dan berkontribusi pada komunitas secara positif. Manfaat literasi digital dalam media sosial.
1. Keamanan dan privasi. Literasi digital membantu orang lanjut usia dalam merawatnya keamanan pribadi dan privasi mereka di media sosial saat menghindari penipuan atau ancaman keamanan. Yang nomor 2, pencegahan penyebaran informasi palsu. Kemampuan kritis yang ditingkatkan membantu individu dalam mengenali dan menghindari penyebaran berita palsu atau konten yang menyesatkan. Yang nomor 3, interaksi yang positif. Literasi digital membantu menciptakan pengalaman positif dalam berinteraksi di media sosial, mempromosikan dialog yang sehat dan konstruktif. Yang nomor 4, kemampuan mengelola waktu. Literasi digital juga membantu individu dalam mengelola waktu yang mereka habiskan di media sosial, mengurangi resiko adiksi dan dampak negatif pada kesejahteraan mental. Peran literasi digital dalam media sosial. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Literasi digital dalam media sosial dapat diajarkan melalui program pendidikan dan pelatihan untuk membantu individu memahami risiko, etika, dan perilaku yang aman dalam menggunakan platform ini. Nomor 2, pengawasan diri. Individu yang memiliki literasi digital yang kuat dapat secara teratur mandiri mengidentifikasi konten yang potensial berbahaya atau merugikan di media sosial. Nomor 3, penyadaran publik. Literasi digital juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu terkait privasi, keamanan dunia maya, dan bahaya konten yang menyesatkan di media sosial. Yang nomor 4, penilaian konten. Pengguna yang melek huruf digital dapat mempertanyakan sumber informasi dan konten yang mereka temui, memeriksa keandalannya, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang sebaiknya mereka bagikan atau ikuti di media sosial. Materi selanjutnya, literasi digital untuk pengembangan infografis. Literasi digital dalam sektor infografis berperan penting dalam menciptakan, memahami, dan berbagi informasi dalam bentuk grafis. Nah, di sini literasi digital untuk pengembangan infografis ada 3. 1. Tujuan, manfaat, peran. Tujuan literasi digital dalam sektor infografis. Yang pertama, penciptaan infografis yang efektif. Tujuan utama literasi digital dalam sektor infografis adalah untuk membantu individu dalam menciptakan infografis yang efektif, komunikatif, dan menarik. Yang nomor 2, pemahaman desain grafis. Literasi digital dimaksudkan untuk membantu individu memahami prinsip-prinsip desain grafis seperti tata letak, pemilihan warna, tipografi, dan penggunaan elemen visual. Yang nomor 3, pemahaman data. Literasi digital juga bertujuan untuk membantu individu memahami cara mengumpulkan, mengelola, dan menggambarkan data dalam bentuk grafis dengan benar. Manfaat literasi digital dalam sektor infografis. Yang pertama, komunikasi yang lebih efektif. Literasi digital membantu individu dalam menciptakan infografis yang dapat dengan mudah dan efektif mengkomunikasikan informasi yang kompleks kepada audiens. Nomor 2, pemahaman data yang lebih baik. Dengan literasi digital, individu dapat menginterpretasikan informasi data dengan lebih baik, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berdasarkan data yang mereka lihat dalam infografis. Nomor 3, kemampuan kritis terhadap infografis. Literasi digital juga membantu individu untuk menjadi kritis terhadap infografis yang mereka temui, memeriksa keandalan data, serta memahami apakah infografis tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan. Peran literasi digital dalam sektor infografis. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Literasi digital dalam sektor infografis dapat diajarkan melalui program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada desain grafis, analisis data, dan kemampuan komunikasi visual. Yang nomor 2, penggunaan perangkat lunak. Literasi digital membantu individu dalam menguasai perangkat lunak desain grafis dan perangkat analisis data yang digunakan dalam pembuatan infografis. Nomor 3, mendukung pengambilan keputusan. Infografis sering digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk bisnis, pemasaran, dan penelitian. Literasi digital membantu individu dalam menggunakan infografis sebagai alat untuk memahami masalah yang kompleks. Nomor 4, mengajarkan etika visual. Literasi digital juga mencakup
pengajaran etika dalam penggunaan gambar, grafik, dan data-data dalam infografis, termasuk hak cipta dan privasi. Sekian penjelasan dari video kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk kesimpulannya, yaitu literasi digital adalah fondasi penting dalam pengembangan pendidikan, penelitian, media sosial, dan infografis. Dengan meningkatkan keterampilan literasi digital, individu tidak hanya akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih cerdas dan berbudaya digital. Implementasi literasi digital dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang lebih inovatif, kritis, dan kreatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.